tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isi dan hewannya. Dalam Islam nggak ada ajaran semacam ini. Tapi dalam Kristen, nih, dan janganlah belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu. Bahkan bayi saja oleh Yesus disuruh dibunuh. Inilah ajaran intoleransi dan ajaran bengis di dalam Bible. Harus Anda akui itu. Karena orang Kristen mengatakan Yesus adalah Yahweh. Ternyata Yahweh berbuat kejam, berbuat bengis di dalam Ulangan. Makanya orang-orang Kristen didoktrin kalau perjanjian lama itu sudah tidak berlaku. Padahal firman Tuhan itu kekal. Dor lagi, kalah lagi. Tobat saja Lerudi, ya, waktumu masih banyak. Kalau kamu mau bersahadat, nanti saya sahadatkan. Santai Nandar, santai. Waktuku belum selesai. Kenapa kau? Oh, sorry. Teman-teman. Sudah. Jangan sampai kalah kita. Waduh, seri ini. Waduh. Yo, gas. Waduh, kalah kita. Weh, menang. Yeay. Santai lah Nandar. Yo, gaskan, teman-teman. Waktu, woi. Jangan lupa waktu. Ya. Masa mana pula. Belum muncul, sabarlah. Ya, terima kasih Nandar. Inilah kalau terjemahan bebas dari si Nandar. Dia mengatakan di Lukas 19 tadi itu ya, bahwa dikatakan di situ pergilah hanya kepada domba Israel, ya, domba-domba dari bangsa Israel. Kalimat di situ ayat 24 itu ya, Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nandar, Israel itu artinya apa? Artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Kau buka saja Kejadian 32, Yakub itu namanya Israel. Namamu tidak dikatakan lagi Yakub. Ya, sama dengan kalian. Oh, Islam itu artinya apa? Berserah diri. Maka seluruh nabi berserah diri. Kalian kan standar janda. Sementara kami arti Israel kamu nggak paham. Begitu dibawa arti Israel, oh bukan, itu bangsa, tidak Nandar. Tetapi perempuan itu mendekat menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku, kata perempuan itu. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tidak pernah Yesus mengatakan ibu itu anjing. Dia membuat sebuah perumpamaan bahwa roti itu hanya berlaku bagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Yesus maksudnya, Nadar. Tidak baik untuk dilempar kepada anjing. Pahami dulu Nadar, bahwa Yesus justru menghargai ibu itu. Bahwa ibu itu bukanlah anjing. Paham tak? Ya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembelih. Tuhan tolong ya. Tak pada ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar katanya. Tidak layak. Anak-anak Tuhan itu makan dari diberikan makanan anak-anak itu dikasih kepada anjing. Cuman dia ibu ini saking merendahnya dibilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah yang jatuh dari meja tuannya. Itulah layaknya anjing. Anjing itu memakan remah, bukan memakan roti langsung dikasih. Roti yang dikasih itu tuh anaknya. Paham kok Nandar? Ya. Jadi jangan asal ngomong saja Nandar. Nah, kau buka surah 4 ayat 139. Tapi sebelum itu, aku bukakan dulu ya surah 2 ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, Mekah. Dan fitnah itu telah besar, bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka demikian. Nah, ini sudah zaman, bukan zaman dulu lagi Nandar. Kalau zaman dulu lagi, betul. Tuhan memerintahkan peperangan seperti itu. Ada nggak kau lihat Tuhan memerintahkan di Al-Quran kepada Musa, oh Musa, jangan kau bunuh orang-orang Mesir itu ya? Nggak ada. Muhammad, jangan kau bunuh orang yang memerangi kalian. Disuruh bunuh Nandar. Nggak ada cerita. Pahami dulu itu. Tapi setelah Yesus datang Nandar, tidak ada yang menyuruh bunuh. Yang kau bilang, bawalah seteruku sini. Kan dibilang perumpamaan Nandar.
Kalimat itu cukup jelas seumpama atau perumpamaan. Sesudah itu Nandar surah 4 139. Sebentar lu. Banyak lagi ayat-ayat untuk kafir ya. Surah 4 apa lagi? 139. 139. Begini dikatakan di situ Nandar ya. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan dari situ? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah ya. Jadi Nandar, tidak ada di situ apa namanya dia? Yang jadi penolong kau bilang. Nggak ada penolong Nandar. Janganlah jadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong. Saya belum ketemu ayat karena memang agak apa ya Nandar ya, banyak mengenai ini. Jadi jangan kau berkata bahwa Allah ada memerintahkan tolong jadilah kafir penolong. Nggak ada, jangan jadikan. Kemudian kau bilang Yudas Yesus disalib. Aduh, kau menghina sekali Nandar. Kau katakan Yudas yang disalib. Kemarin kan udah kubal-balik kau mengenai Yudas itu. Semua dalilmu udah kupatahkan. Kau aja yang kepedean ya. Baru ini bunuhlah bayi dan anak sudah kujawab ya Nandar ya. Jadi tolong kau carikan satu ayat Nandar di mana Tuhanmu mengasihi kafir. Itu aja dulu Nandar. Jangan kau bawa ayat, wah orang-orang kafir itu membaca Quran dan percaya kepada itu. Udah Islam orangnya, udah Muslim. Saya minta satu ayat, Allahmu mengasihi kaum kafir. Silakan Nandar. Ya, Lerudi, aku menang lagi, Lerudi. Ya nggak apa-apa lah, santai Nandar. Ini kan musim apa perhitungan apa quick count. Kasihan aku sama Lerudi ini. Aku yang kasihan sama kau Nandar. Baik, langsung aja langsung. Timer, dimulai. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Itulah kalau kamu mau membahas tentang Islam. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak ada bismillahnya itu adalah Quran surat At-Taubah. Ya, itu berbicara tentang peperangan. Dan Islam tidak pernah memulai peperangan. Ingat, Islam itu tidak pernah memulai peperangan. Yang memulai peperangan itu Yesus. Yang punya uang, kata Yesus, yang punya pundi-pundi uang, belilah pedang. Ketika udah beli pedang, Yesus ragu-ragu. Waduh, pasukanku cuma 12 orang. Pasukan Romawi 30.000 orang. Wah, kalah kita. Sarungkanlah pedangmu, kata Yesus. Jadi, di dalam Islam itu, Lerudi, ya, Islam tidak pernah memulai peperangan. Islam memulai peperangan itu pada perang Khaybar. Karena orang-orang kafir berserikat, berkonspirasi untuk membantai umat Islam. Itu ada asbab-asbabnya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Islam ini, Rudi, tidak semua kafir dimusuhi. Kamu cari nanti setelah ini, mudah-mudahan kamu mendapatkan hidayah. Ada jenis orang kafir dalam Islam. Ada kafir zimmi, gak boleh disentuh, gak boleh dianiaya, gak boleh dimusuhi. Kafir zimmi gak boleh. Kafir, kemudian kafir musta'man gak boleh, ya. Kafir mu'ahad gak boleh. Satu-satunya di dalam Islam kafir yang dibolehkan untuk dimusuhi hanyalah kafir harbi. Nanti setelah ini kamu cari jenis 4 orang kafir di dalam Islam. Orang kafir di dalam Islam yang wajib dibunuhi di dalam Quran surat At-Taubah adalah kafir harbi. Rasulullah berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang Kristen baik-baik saja. Karena yang dimusuhi oleh Rasulullah adalah kafir yang membantai umat Islam. Seperti di Israel. Itu satu. Di mana ayatnya Al-Quran menyuruh berbuat adil kepada orang Kristen, orang kafir. Ya, di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, Rudi. Setelah ini kau bertaubat ya. Jangan menyembah Yudas kau. Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah, teman-teman boleh cek juga ya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Saya bacakan ya. Surah berapa itu? Ya, ini baca, ini aku lagi ngomong. Jangan ngomong juga.
Ya, makanya dilihat di sini, jangan lihat Google. Ya, aku bacakan langsung saja, nanti waktuku ini. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik tuh. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Tidak ada ayat Alkitab yang semacam ini. Islam, Al-Quran menyeru kita untuk berbuat adil. Quran surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Dibaca ayat seterusnya, ayat 9 ya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawan-kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Inilah jelas konsep Islam. Dalam Kristen, di dalam Bilangan dan Ulangan, dalam Samuel, tumpaslah semuanya. Bayi laki-laki, bayi perempuan, anak-anak, orang tua. Ajaran macam apa ini? Orang Kristen mengatakan Yesus adalah Yahweh. Ternyata Yahweh ini begitu bengis di dalam perjanjian lama. Sadar itu, Rudi. Masih ada waktu kau untuk bertobat. Sudah aku didik kamu dari 3 tahun yang lalu. Kalau kamu mau saya tobatkan malam hari ini, saya tobatkan. Jangan lagi menyembah manusia, tetapi sembahlah Tuhannya manusia. Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Kalau lagi debat, perhatikan, fokus lawan debatnya ngomong apa. Jangan fokus lihat kemana-mana, nanti nggak nyambung lagi. Cari debater Kristen yang paling hebat, debat semacam ini dengan saya. Masa orang Kristen nggak punya debater? Bukan karena nggak punya debater, karena agama Islam adalah agama yang benar. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Masya Allah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dor lagi kamu, der lagi. Kok mau kapan, Rudi? Oke, Nandar. Itu aja. Oke. Ya, waktunya kan? Udah habis. Ya, silakan. Ya lu lah. Kok aku? Belum muncul. Ah, udah. Baru muncul. Oke, Nandar. Ya, si Nandar ini bibirnya lantam sekali ya. Dia mengatakan penyembah Yudas. Kami tidak pernah menyembah Yudas, Nandar. Tapi kalau kami bilang penyembah batu, kaum sujud batu, kaum pemulia batu ada. Ya, batu itu berupa bentuknya seperti kelamin juga. Tapi sudah saya tidak menyebutkan agamanya apa ya, Nandar ya. Kami tidak mau sujud kepada batu, Nandar. Ya. Kemudian Nandar, kamu mengatakan, wah Tuhan kejam. Loh, memang Tuhanmu nggak kejam ketika menurunkan air bah? Dia kan pencipta, suka-suka dia dong. Zaman Nuh siapa yang mati? Anak-anak. Dia bunuh itu semua. Sodom dan Gomora mati juga semua, Nandar. Jangan kau bilang ini dan itu. Setelah Yesus datang, Yesus sudah ada memerintahkan peperangan. Kemudian ketika Muhammad melakukan peperangan, itu sudah jauh beda dengan Yesus, Nandar. Tidak bisa kau samakan. Yesus tidak pernah memerintahkan peperangan. Mengenai jual belilah pedang. Maksudnya kan aku bilang, pedang itu di kami, itu artinya firman Tuhan, Nandar. Dia mengajari selalu menggunakan makna tersurat dan tersirat. Kenapa kau ketawa? Memang itu yang terjadi. Tapi kau belum bisa menunjukkan ayat. Mana di situ Allahmu mengasihi kafir? Gak ada, Nandar. Bahwa kafir bisa masuk surga pun tidak ada. Tuhanmu benci sama kafir, Nandar. Kau baca dulu surah 60 ayat 13 dan surah 4 ayat 66. Kau baca dulu surah 4 ayat 66 itu. Disuruh bunuh diri. Tuhan apa yang menyuruh umatnya bunuh diri, Nandar? Di kami nggak ada bunuh diri disuruh. Cuman hanya di Islam lah diajari untuk bunuh diri. Ya, surah 60 ayat 13. Nanti kau cari surah 4 ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Atau keluarlah kamu dari kampungmu. Saya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi mereka disuruh bunuh diri. Surah 60 ayat 13. Sebentar lu. 60 ayat 13. Biar jangan salah-salah. Ini perintah, Nandar. Kau harus ikut, Nandar. Bunuh diri kau, Nandar.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sesungguhnya mereka telah berusaha terhadap akhir. Oh, sorry. Ini mengenai tidak usah jadikan penolong ya, Nandar. Saya agak salah ini. Surah 2 ayat 54. Sorry. Saya mencari tadi ya, Nandar, karena kita tadi diskusi tidak buat janjian. Ayat 54. Ya. Yang bunuh diri di mana, Rudi? Yang Apa? bunuh diri di mana? Surah 2 ayat 54. Surah 2 54. Al-Baqarah sapi betina 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai persembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Jadi cara bertobatnya harus bunuh diri, Nandar. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dan akan menerima tobatmu, sungguh. Jadi kalian bertobat, Nandar, kau bunuh diri kau. Diterima tobat kau, Nandar. Kalau kau nggak bunuh diri, nggak diterima tobatmu. Dialah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Jadi kawan-kawan, ajaran Kristen tak ada menyuruh bunuh diri. Kalau ajaran Islam ada. Kalau kalian agar tobat kalian cepat diterima, menurut surah ini, ya berbunuh aja diri kalian. Surah 4 ayat 66 juga gitu. Kan lawak. Bisa kalian membunuh diri di Suriah. Terus kau bilang lagi, Nandar, coba dulu cari satu ayat, Nandar, di mana Tuhanmu pernah memasukkan seorang kafir ke dalam sorga atau menjadikan sorga kepada kafir sebagai dia tidak membenci ciptaannya yang lain. Kan begitu. Belum lagi ku bawa ayat salib. Barang siapa memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi. Saya lupa itu, ntar ya. Maka dia akan disalib. Jadi Tuhanmu punya hukum salib. Tuhan kami nggak punya hukum salib, Nandar. Ya, surah 5 ayat 33. Surah 5 ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib. Kejam Tuhanmu, Nandar. Tuhan kami tidak punya hukum salib, tapi dia disalib. Iya, itu hukum manusia. Kalau di dalam Islam hukum itu ada dua, hukum Fir'aun dan hukum Allah SWT. Hukum Fir'aun disalib kalau orang mengikut Musa. Tapi Allahmu setelah datang, sebelum Musa kan Yahweh namanya, bukan Allah. Setelah Allahmu datang dan Muhammad datang, justru Allahmu meniru hukum salib dari Fir'aun. Sehingga mereka disalib. Baca itu baik-baik, Nandar. Sudah disuruh bunuh diri, sekarang ada salib. Kenapa kalian tidak mengikuti hukum salib? Kalian tidak suka kan? Silakan. Kenapa, Nandar? Menang aku lagi, Nandar, ya. Sudah mulai naik tempo kita nih, Nandar. Balik kok di sini. Waduh, kita teman-teman jangan kalah. Kita menang debat tapi jangan kalah ini juga. Waduh. Menang dari mana kau? Sudahlah, Nandar, jangan terguncang. Banyak kali cakap kau, Nandar. Silakan. Inilah ya, si Rudi ini nggak ada ilmu benar-benar ya. Mengutip Quran surat Al-Baqarah ayat ke-54. Padahal itu adalah ayat yang berbicara bagaimana aturan, bagaimana regulasi, bagaimana hukum yang berada pada zaman Nabi Musa. Jadi itu bukan hukum Islam. Itu hukum yang berlaku ketika pada zaman Nabi Musa, di mana Alkitabmu saja menceritakan tentang hal itu. Kamu jangan tutup diri, kamu jangan menutup diri tentang hal ini, Rudi. Loh, kamu ternyata bukan hanya tidak tahu sejarah Al-Quran, sejarah Bible, firman Tuhan yang kamu anggap firman Tuhan itu kamu ingkari. Air bah juga ada di dalam Biblemu. Kamu menghujat Tuhanmu sendiri, Rudi. Oke. Kalau kita lihat, Rudi, ini ya. Tadi kamu mengatakan menyembah batu. Yang menyembah batu itu orang Kristen. Menurut kitab sucinya, di mana itu? Kita lihat ya, teman-teman ya. Nih, orang Kristen itu menyembah batu. Ilahku, ini ya. Ini terjemahan Gabrul ini. Dalam bahasa Ibraninya bukan Allahku, tetapi Tuhanku. Tuhanku, gunung batuku. Yang mereka sembah adalah gunung batu. Makanya banyak orang kafir yang pergi ke Gunung Lawu, Gunung Jawa Timur, pesugihan. Itu kebanyakan penyembah manusia loh yang minta kaya di situ. Ya kan? 2 Samuel 22:47.
Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Jadi yang menyembah batu itu kamu, bukan kami. Coba Anda tunjukkan dalil dalam Al-Quran bahwa umat Islam menyembah batu. Nggak ada. Kalau yang menyembah batu dalam Bible, ya Tuhanmu itu batu. Ya, 2 Samuel 22:47, Tuhan Kristen batu. Mazmur 18:2, ya Tuhan bukit batuku, batu. Ya. Kemudian, pertahananku dan penyelamatku, ilahku gunung batuku. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Yang menyembah batu itu ya ente. Ya nabok lagi. Sudah aku bilang, kamu bukan berdebat dengan orang yang baru kemarin sore berdebat. Saya dan Anda sudah berdebat dari tahun 2009. Anda lupa itu. Ya, bukankah dulu sudah pernah saya jabarkan? Masih pura-pura on. Oke, lalu yang kedua. Nih saya kasih tahu. Ya, Yohanes 16:25. Rudi, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tetapi pada tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepada kamu. Nah, ada ayat yang tadi kamu kutip, ya, mana tadi tuh? Sebentar ya, aku cari dulu. Oke, nih. Dilempar kepada anjing tadi apa, remah-remah, di mana ayatnya tadi itu ya? Nih. Ini ya, Matius 5 ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Anjing di sini adalah yang dimaksud adalah perempuan. Ini begitu kasarnya Yesus, ajaran intoleran. Kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah kan, jelas di sini, anjing di sini. Kalau kamu belajar bahasa Indonesia dan kamu melihat konteks ayat ini, perempuan Kanaan yang percaya, ini berbicara tentang orang perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi apa yang kata Yesus? Perumpamaan anjing. Kamu mau aku perumpamaan seperti anjing? Ya kan? Ini adalah ajaran intoleransi dari Yesus. Cuma memang kitabnya sudah dirubah. Kalau umat Islam memuliakan, ya, mengagungkan Yesus Kristus. Yesus Kristus memang umatnya Nabi Muhammad. Nanti tugas daripada Yesus nanti adalah pertama mematahkan salib. Jadi dogma dan doktrin Trinitas dan Jesus only akan dihapuskan oleh Yesus. Memusnahkan babi, Yesus akan mengharamkan babi. Ya, akan mematahkan salib, akan dipatahkan doktrin-doktrin Tritunggal. Ini sudah berapa menit? 1 jam 38 ini kita live ya. Di YouTube 1 jam 10 menit. Kira-kira berapa putaran lagi? Di YouTube tadi kan kita kan tadi Iya. berhenti Nandar. Iya, mau berapa putaran lagi nih? Ini jam 10. Kan tadi terserah kita lah. Kan kau tadi duluan, habis itu aku dulu baru closing statement bisa. Gimana? Kan kau tadi duluan. Berarti Ya. aku lagi. Terus? Baru closing statement aku, baru kau. Baik, silakan. Berarti dua kali PK ini buat kamu ya? Ya. Oke, 3 kali lagi. 2 kali kok 3 kali? Kau sekali, kan dia 3 kali. Oh iya. Sudah, oke. Nandar. Aku tidak pernah mengatakan itu untuk kalian, Nandar. Kaum sujud batu, kaum sembah batu, kaum pemulia batu. Kenapa kau merasa? Artinya di situ kau mau mengakui bahwa kalian melakukan sujud batu, memuliakan batu, menyembah batu. Aku nggak ada bilang tadi. Video bisa diputar. Kasihan kau, Nandar. Tersiksa kau. Kalau aku tinggalkan aja itu, Nandar. Setiap apa yang dibilangkan orang kita merasa. Buat apa, Nandar? Kemudian Nandar, terima kasih kau sudah mengakui Musa bukan Islam. Terima kasih, Nandar. Artinya selama ini kalian menggembor-gemborkan Musa Islam, ternyata bukan Islam. Terima kasih, Nandar. Isa pun bukan Islam. Kan begitu, Nandar. Paham ya? Kemudian air bah. Wow, cari remis. Di tempat kami ada, tempat kalian. Memang ada, aku bilang.
Apakah kau mengatakan Tuhan kejam? Iya. Dari sudut manusia, perintah Tuhan itu kejam. Tapi dari sudut Tuhan itu tidak kejam, Nanda. Karena dia Maha Pencipta. Paham kau, Nanda? Tetapi yang anehnya kawan, setelah Yesus datang, Yesus mengajarkan kasih. Kenapa setelah Yesus naik ke surga justru kasihnya hilang? Diganti dengan ayat untuk memerangi, pedang, segala macam. Kan lucu, Nanda. Ya. Kemudian kau buat 2 Samuel. Wah, ini Allah adalah gunung batuku. Setiap ada kata batu, itulah itu. Nandar. Tadi kau sudah membuka ayat itu kan. Bahwa dikatakan di situ, semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Tuhan kami banyak menggunakan kiasan. 2 Samuel 22, jelaskan Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Dia sedang menyanyi. Artinya bukan makna sesungguhnya. Paham nggak kau? Pakai isi kepalamu dikit. Malu tau, Nandar. Tiap kita debat kau selalu suka-suka menafsir. Kalau ku tafsir kitabmu suka-suka, kau marah. Kau bilang aku tidak berakal, itu tidak berakal. Ya, ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan cengkeraman Saul. Dia bercerita tentang musuh-musuhnya, Nandar. Maka digambarkannya lah Tuhan itu seperti gunung batu, benteng perlindungan. Bisa nggak kau menghantam batu? Kan nggak bisa. Batu itu gunung itu besar, maksud saya. Batu itu keras. Jadi dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah benteng perlindungan yang kokoh. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Bukan berarti dia menyembah batu. Mana ada dibilang, Allahku, aku sujud menyembah engkau yang adalah batu. Enggak ada. Jangan kau karang-karang. Batu penjuru. Ada batu, batulah. Itu kesenangan kalian. Membuka sesuatu yang tidak ada tertulis, Nandar. Ya. Baru inilah yang kau bilang. Apa ini? Yohanes 16. Kabur. Demi Allah aku nggak ngekick ya. Ini live host itu nggak bisa ngekick. Kabur dia. Dibilang itu adalah mazmur. Ini bukan mazmur, udah. Kabur kau. Deh ya. Ini 2 Samuel ini bukan mazmur. Mazmur ini hanya mengutip. Nih, ini baru mazmur ini. Ini kan bukan. Ini bukan mazmur ini. Ini 2 Samuel. Allah. Ini terjemahan Gabrul ya. Harusnya ilahku gunung batuku. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Bahkan Yesus sendiri adalah batu. Ini ya, batu penjuru. Batu penjuru. Oke. Nah, bahkan Yesus adalah batu. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu. Tuh. Di sini Yesus adalah batu. Aku menjawab ini biar tidak ada orang Islam yang oh iya ternyata mereka Tuhannya batu. Yang Tuhannya batu ya bukan kita. Ini ayat Alkitabnya jelas. Rudy kabur, kalah debat lagi. Nih ya teman-teman ya. Kisah Para Rasul 4:11. Yesus adalah apa? Batu. Yang menyembah batu siapa? Dor. Mantap kan? Sudah aku bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan aku. Bukan sombong. Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan, ya, takabur lil mutakabir sodakoh. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Di dalam Islam nggak boleh kita sombong, nggak boleh. Al-kibru batoril haqqo wa gomtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Rudy, live lagi. Jangan kabur kau, Rudy. Belum selesai udah kabur, parah. Aku belum closing sudah kabur. Parah. Kita menang, guys. Di dalam Al-Quran, Quran surat As-Saff ayat ke-8 atau 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan apa? Dengan membawa petunjuk, bukan membawa pedang. Kalau Yesus membawa pedang, kalau Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk wa dinil haqqi dan membawa agama yang benar.
dan agama yang benar ya. Wa dinil haqqil yudhirahu 'ala dini kulli, di mana agama kebenaran Islam ini akan dimenangkan atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Si Rudi karena kalah debat bilang Musa bukan Islam. Semua nabi itu Islam, tapi syariatnya, hukumnya berbeda-beda. Hukum Nabi Adam, anak menikah dengan anak, apakah sama dengan hukum Nabi Musa? Kan beda. Hukum Nabi Musa nggak boleh beribadah di hari, nggak boleh ada anak dinikahkan dengan anak. Nabi Musa ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Nabi Adam ibadahnya hari Jumat. Sesuai dengan umat Islam. Dor lagi. Kasian Rudi. Naik lagi Rudi. Jangan kabur kau. Kalah debat kabur. Payah nih. Sudah ku bilang teman-teman ya. Al-kibru, kesombongan. Batoril haq, kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Wagomtun nas, dan meremehkan manusia. Saya tidak bermaksud meremehkan siapapun. Debater Kristen di muka bumi yang paling hebat turun ke sini. Open cam, debat live host. Mana Bambang Nursena, mana Ibu Rita Wahyu. Bahasa Arab, bisa baca Quran bisa lah ya. Meskipun tidak fasih. Baca Ibrani bisa. Baca Yunani bisa. Makanya Bom-Bom gak berani debat dengan saya sama Bang Juma. Babak belur lah si Bom-Bom. Si Rudi aja babak belur. Coba cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi. Open cam syaratnya saya. Open cam. Beda debat open cam dengan close cam itu beda. Kalau open cam ini persiapannya itu mental dan otak. Si Rudi malah kabur. Coba si Bom-Bom aja nggak berani tadi. Tadi ada yang ngetes Ibrani saya. Coba lihat di akunnya si Bom-Bom ya. Kayaknya direkam di YouTube-nya dia. Nandar, kamu katanya bisa Ibrani. Bisa. Ani ohel ugah artinya apa? Ani ohel aku makan, ugah kue. Diam dia. Gua diajarin. Senggol dong. Mana si Bom-Bom? Rudi. Si Rudi. Ayo guys. Atas kemenangan kita, terima kasih. Yuk. Tap-tap layar yuk. Dorong penonton untuk membantu kalahkan Oten PK. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ngalahin si Rudi PK ya. Tokoh Toka Yahuda, terima kasih bunga mawar merahnya. Epson, terima kasih bunga mawar merahnya. Terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Alan, terima kasih. Hairulirul 96, terima kasih. Dika, terima kasih ampaunya. Fzen, berkah selalu. Agus Amin, terima kasih. Dika, thank you so much. Dika, Agus Amin, berkah selalu. Mana si Rudi ini? Nggak berani si Rudi nih. Nok Blenok, Agus Amin, Nok Blenok, terima kasih. Nok Blenok. Nok Blenok ini orang Indramayu kayaknya ini Blenok. Anak kotak, terima kasih. Kemenangan kita lagi ya. Si Rudi kabur. Demi Allah, di dalam Islam itu ada namanya qasam. Wallahi bilahi. Kalau sudah bilang umat Islam bilahi demi Allah, itu sebuah perjanjian dengan Allah loh. Demi Allah, si Rudi tidak saya kick karena live host gak bisa nge-kick. Tapi si Rudi kabur karena kalah debat. Ya kan? Padahal aku belum closing itu karena dia tahu arahnya. Pasti Nandar ke ini nih,